Sebagian asatizah ada yang mengharamkan secara mutlak demonstrasi. Demonstrasi itu anak turunan demokrasi. Demo-demo itu tidak dikenal di dalam agama. Yang ada itu menasihati pemerintah, mendatangi orang yang langsung. Sekarang kalau kita tanya, ada nggak pengamalan dari para sahabat menerapkan hal itu? Berdemo gitu. Ya. Yang kedua dari kalangan tabi'in, dari atba'ut tabi'in. Kebanyakan menganggap bahwa demonstrasi itu berasal dari tradisi kelompok ekstremis Khawarij dan juga orang-orang kafir. Juga ada anggapan bahwa demo itu sama dengan pemberontakan. Padahal sudah ada demonstrasi yang terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dilakukan oleh para sahabiah kepada beliau langsung selaku pemimpin mereka kala itu. Kala itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda agar jangan memukul para istri. Kemudian sahabat Umar radhiyallahu taala anhu mendatangi beliau dan mengadukan bahwa para istri sekarang jadi makin berani terhadap suaminya setelah sabda tersebut. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan untuk para sahabat memukul istri mereka dalam rangka mendidik. Namun setelahnya, para sahabiah pun berkumpul di rumah keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun bersabda, "Laqad tafa bi ali Muhammadin nisa'un katsirun yashkuna azwajahunna laisa ulaika bi khiyarikum." Para istri sahabat telah mengelilingi rumah keluarga Muhammad mengadukan kelakuan para suami mereka. Mereka bukanlah yang terbaik di antara kalian. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Ad-Darimi dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Tapi kan belum ada istilah demonstrasi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin itu dikatakan demo? Istilah itu hanya penamaan yang perlu ditinjaukan makna hakikatnya. Perhatikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa tofa bi ali Muhammadin nisaun katsirun yashkuna azwajahunna. Para wanita dengan jumlah banyak, dalam riwayat lain sekitar 70-an wanita telah mengelilingi rumah keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengadukan kelakuan para suaminya. Hal ini sesuai dengan definisi demonstrasi menurut KBBI, yaitu pernyataan protes yang dikemukakan secara massal. Itu juga selaras dengan definisi demonstrasi yang dikemukakan penulis buku demonstrasi, solusi atau polusi, yakni Ustadz Abu Ubaidah Yusuf As-Sindawi hafizahullah ta'ala, yaitu suatu metode untuk mengungkapkan aspirasi para demonstran terhadap negara atau atasan dengan menuntut terwujudnya tuntutan mereka dari aksi tersebut. Para sahabiah di dalam riwayat itu berkumpul di rumah keluarga Rasulullah SAW yang merupakan pemimpin mereka saat itu. Apa yang mereka lakukan? Bukan untuk arisan, bukan untuk ngerumpi, bukan karena ada majelis taklim, tapi untuk mengadukan alias protes tentang perlakuan suaminya. Tapi kan kata Rasul mereka bukan yang terbaik. Mereka di situ mengacu pada para suami, bukan ke para istri. Hal ini sebagaimana dikatakan dalam syarah-syarah hadis ini. Misalnya saja dalam Aunul Ma'bud dikatakan oleh Al-Azim Abadi rahimahullah, laisa ulaika ayyur rijalu alladhi yatribuna nisa'ahum darban mubarrihan ayyu mutlaqan. Mereka bukanlah maksudnya para suami yang memukul para istri mereka dengan pukulan yang keras. Bi khiyarikum bal khiyarikum man la yatribuhunna wa yatahammalu anhunna au yu'addibuhunna wa la yatribuhunna darban syadidan yu'addi ila shikayatihinna. Yang terbaik di antara kalian, maksudnya yang terbaik di antara kalian adalah yang tidak memukul istri-istrinya, tidak menghukumnya, tidak memukul dengan keras yang memicu adanya aduan dari para istri. Nuruddin As-Sindi rahimahullah juga mengatakan dalam hasyiahnya terhadap kitab Sunan Ibnu Majah, ulaika ayyil ladzina yubalighuna fid darbi wa yukthiruna minhu. Mereka di situ adalah yang berlebih-lebihan dan banyak memukul istrinya di antara para suami. Cukuplah kiranya perbuatan para sahabiah ridwanullah alaihinna jami'an itu disebut sebagai demonstrasi meski belum muncul istilah tersebut di zaman mereka. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mencela atau melarang perbuatan mereka tersebut. Jadi kesimpulannya bahwa masalah demo adalah masalah khilafiyah, ijtihadiyah. Tidak bisa mutlak dikatakan haram ataupun mubah. Semua bergantung dari kondisi demonya masing-masing. Buktinya ada muzaharatus silmiyah atau demonstrasi damai seperti aksi 212 tahun 2016 lalu. Belum lagi kisah ulama yang melakukan demonstrasi bersama rakyat untuk menuntut sesuatu kepada penguasa seperti yang dilakukan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dan yang lainnya. Jadi jangan buru-buru mengatakan bahwa setiap pendemo telah melakukan pemungkaran atau dituduh khawarij dan lain sebagainya. Semua harus dirinci terlebih dahulu. Wallahu a'lam.